Ya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Antakirana Asablas dari Keblinger jadi kebenar. Topik kita hari ini membahas topik yang judulnya doa nggak dijawab, kurang iman. Wah, Ya. Nah, pernah nggak Pak Boas mengalami atau konseling, ngobrol, mendengar ada orang-orang Kristen yang berkata, kalau kamu doanya belum dijawab, kurang iman kali. Sering Pak Anta. Bahkan saya sendiri juga dulu begitu Pak Anta. Kenapa sih nggak dijawab Tuhan nih? Kurang iman. Gitu. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep jawaban doa, apakah jawaban doa itu bergantung kepada iman kita besar, sedang, atau kecil? Iya. Kalau imannya kecil, maka doa nggak dijawab. Atau doa nggak dijawab itu bukti imannya kecil atau kurang iman. Kalau mau doanya dijawab, maka imannya nggak boleh kurang, harus banyak atau besar. Gimana penjelasan Pak Abu? Ya, biasa Pak Anta, teman-teman orang suka pakai ayat Yakobus pasal 5 itu yang tentang doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita mengerti ayat itu, orang sering memahaminya dengan secara keblinger. Kenapa keblinger? Karena orang suka besar kuasanya aja. Tapi proses sebelum berdoa itu dia tidak mau ikutin Pak Anta. Yang pertama dikatakan doa orang yang benar. Pertanyaannya, benar nggak orangnya? Ya. Berarti orang benar itu siapa? Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Betul. Orang yang sudah dibenarkan. Lalu dengan yakin didoakan. Nah, orang seringkali kecelek nih dengan ini. Yakin tuh ngomongin iman. Padahal kata yakin yang dimaksud dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 itu bicara tentang keyakinan atas rencana Tuhan. Bukan keyakinan atas jawaban Tuhan. Doa. Gitu ya, jadi jangan sampai keblinger tuh. Lalu orang langsung shortcut. Udah, yang penting besar kuasanya. Nah ini yang biasa membuat orang berkata, oh kalau doa saya nggak dijawab berarti saya kurang iman. Imannya kurang. Imannya kurang. Padahal berarti kalau begitu, tidak semua doa itu dijawab dong. Persis Pak Anta. Dan ketika kita meminta sesuatu, belum tentu permintaan kita kan sesuai dengan rencana Tuhan. Betul. Iya. Berarti keblinger dong kalau orang berkata bahwa kalau doamu belum dijawab, itu imanmu kecil. Iya. Kurang iman. Benar. Makanya kalau orang hidup oleh imannya dia saja gitu ya, terhadap jawaban, terhadap sesuatu, maka orang itu belum menjadi orang benar. Orang itu harus punya iman terhadap apa yang Tuhan mau atau rencana Tuhan, baru diaplikasikan dalam iman dia kesehariannya, Pak Anta. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita berdoa, tetap harus pakai iman nggak doanya? Persis harus. Tapi imannya terhadap rencana Tuhan, Pak Anta. Bukan iman terhadap apa yang akan mau kita capai, apa yang kita mau harapkan. Jadi bukan berdoa, Tuhan berdoa supaya aku dapat rumah, aku berdoa supaya pekerjaanku naik jabatan, aku berdoa supaya adikku sembuh. Itu imannya bukan kepada bahwa apa yang kita doakan menjadi kenyataan, tapi imannya kepada jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Begitu ya? Berarti jawaban doa itu terjadi atau tidak terjadi itu nggak ada hubungannya dengan iman kita. Betul, nggak ada Pak Anta. Saya ingat, teman-teman juga pasti ingat tentang peristiwa si Paulus, Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12. Saya bacakan saja ayatnya. 2 Korintus 12. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Duri dalam daging. Ya, jadi banyak penafsiran duri dalam daging itu bicara tentang sakitnya dia, atau bicara tentang kesehatannya dia, gitu ya, tentang sakit atau kesehatan, atau tentang kebiasaan buruknya dia. Jadi, tapi apapun itu dia bilang duri dalam daging gitu Pak Anta. Dan dia berdoa untuk itu. Dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. 3 kali berdoa. 3 kali berdoa. Teman-teman, Rasul Paulus adalah rasul yang Tuhan pakai banyak kali mukjizat. Sampai dia adalah rasul yang dengan sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang, Pak. Betul. Lah kok bisa dia doa 3 kali minta tolong Tuhan cabut duri dalam daging? Nggak bisa. Tuhan nggak jawab. Tuhan nggak kasih. Nggak kabulkan, Pak. Nah, lalu kalau begini, apakah berarti Rasul Paulus ada rasul yang kurang iman? Enggak dong. Karena ternyata dia memahami ayat 9, tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun naunnya.
Dahsyat ya. Dahsyat. Justru iman yang sesungguhnya Panta adalah ketika kita bisa bermegah sekalipun doa kita tidak dijawab. Oke. Karena kita tahu itu ada rencana Tuhan. Betul. Jadi kalau tadi Panta sampaikan, gimana kalau doa minta rumah, doa minta kesembuhan, nanti kita terlalu banyak friksi dengan firman Tuhan lain, Panta. Nanti kalau misalnya Tuhan bilang ini, bukannya rumahmu adalah di sorga. Bukannya kesembuhan adalah sudah kutanggung nanti. Nah, kan terlalu banyak friksi. Akhirnya orang yang mau beriman tentang sesuatu buat dirinya sendiri akan terlalu banyak friksi dengan ayat-ayat firman Tuhan lainnya. Makanya kembalikanlah iman kita kepada rencana Tuhan. Itulah sebabnya tadi Pak Anta udah sampaikan tuh. Ketika kita mau berdoa, tutuplah dengan jadilah sesuai kehendakmu. Nah, kalau udah ditutup dengan jadilah sesuai kehendakmu, jangan dibuka lagi. Tapi kehendakmu mau dong, jangan. Nah, gitu. ini menarik. Kalau sampai memang pengabulan doa kita nggak ada urusannya dengan iman kita besar atau kecil, dan ketika kita berdoa jadilah kehendak Tuhan, lantas kenapa kita masih perlu berdoa? Ya, ini pertanyaan klasik, Pak Anta. Orang seringkali nanya kenapa kita harus berdoa. Saya mau analogikan kita sama anak. Pak Anta sama Jeremy lah. Ketika Pak Anta ngomong sama Jeremy, Jer, aku udah tahu semuanya tentang kamu, uang sekolahmu, kamu mau sekolah apa, kamu mainanmu, baju, semuanya banyak, sepatu dan sebagainya gitu ya. Pak Anta tahu. Tapi lalu kalau Jeremy bilang, udahlah, Papa udah tahu nih, aku gak usah ngomong lagi ya sama Papa. Kira-kira Pak Anta rasanya gimana, Pak? Pengennya ada sesuatu yang dia lakukan lah. Minta, ngomong. Persis. Ada komunikasi kan, Pak Anta. Jadi doa teman-teman itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Seringkali juga kan ketika mungkin anak kita minta, Pak aku mau mainan A, mainan B. Lalu kita lihat sesuai umurnya enggak nih mainan ini. Apa edukasinya mainan ini kan gitu kan. Maka kita bisa kasih tahu sama dia, nah nanti ya mainannya bukan yang ini dulu, umurmu belum cukup nih. Tapi itu kan perlu komunikasi, Pak Anta. Nah doa itulah sarana kita berkomunikasi sama Tuhan. Oke, jadi seperti membaca Alkitab ya, berdoa itu adalah sebuah perwujudan kebergantungan kita kepada Tuhan. Persis. Ya, hidup kita bergantung kepada Dia. Persis. Jadi saya hidup ini bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemahiran, kehebatan. Makanya kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, doa kita itu orang benar, doa kita itu yakin bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalau itu memang dijanjikan Tuhan untuk diwujudkan Tuhan buat kita, kita akan memperolehnya. Berarti nggak ada urusan dong dengan kurang iman, banyak iman gitu ya. Itu tadi contohnya Paulus. Ini contoh yang benar-benar contoh, segala contoh adalah Yesus, Pak. Yesus itu Tuhan, Pak. Nggak kurang apa-apa dia. Tapi waktu di Taman Getsemani dia bilang apa? Bukan kehendakku yang jadi, Bapa, kehendakmu yang jadi. Yesus. Iya, Yesus tahu bahwa yang di hadapan dia yang akan terjadi seperti apa penderitaannya. Betul. Makanya sebagai manusia dia nggak kuat, dia berdoa. Betul. Kalau bisa Tuhan, jangan saya lewati proses ini. Dan itu diulang beberapa kali. Sampai akhirnya Yesus berkata, dahsyat ya, jadilah kehendakmu. Nah, ketika Yesus berkata jadilah kehendakmu, dari situ ke Kalvari, bentar lagi kita mau peringati nih, Pantan. Paskah kan ke Kalvari, itu enteng. Bukan berarti enteng itu nggak ada penderitaan, banyak penderitaannya, tapi dia nggak peduli dengan itu. Dia tidak menghiraukan itu. Orang menghina dia, mencambuk dia, orang ludahin dia, orang pukul dia, orang salib dia, karena matanya kepada Bapaknya, kepada kehendak Tuhan. Sebenarnya doa itu bukan memaksakan keinginan saya supaya terjadi. Persis. Tapi doa itu adalah kita meyakinkan diri kita bahwa hidup kita semua dalam rencana Tuhan. Betul. Ya, dan sebagai anak kita minta kepada Bapa, sah-sah saja. Sah. Mungkin kita meminta kebutuhan, meminta keinginan. Tapi ya Tuhan tahulah apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya. Oke, baik. Jadi kalimat terakhir apa nih yang mau disampaikan buat para pendengar kita? Iya, doa itu kan kalau saya boleh kasih bahasa klasiknya, doa DOA, didengar oleh Allah. Jadi bukan dijawab oleh Allah. Didengar oleh Allah. Jadi yang penting itu komunikasi, Pak Anta. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi sama Tuhan, justru Tuhan di situ benar-benar kasih tahu sama kita lewat firman Tuhan bahwa apa yang terbaik buat hidup kita. Dan kita bisa jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi doa tidak lebih dari sekedar kita komunikasi pada Tuhan. Karena jawaban doa yang sesungguhnya adalah salib, Pak Anta.
disaliblah semua kebutuhan manusia. Sudah dijawab. Dijawab Tuhan. Oke. Jadi kalau kebutuhannya udah dijawab, sudah dipersiapkan, ya kita jangan berdoa untuk kebutuhan itu. Tapi berdoalah supaya Tuhan menggenapkan rencananya di dalam hidup. Ya, tadi yang menarik adalah didengar oleh Allah. Ya, jadi doa itu komunikasi kita dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Dia. Oke, baik. Kita tentunya diberkati dengan podcast hari ini. Sampai jumpa ke episode berikutnya. Selanjutnya.